Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya tetap semangat nih untuk menjalani hari ini. Dan juga semoga semua doa-doanya semua dikabulkan dan semua rencananya itu dapat terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga Sip, seperti biasa nih ya, di hari Senin di jam 10 waktu Sip. Dan hari ini nih, hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Nah, Beranda Perempuan kembali hadir nih bersama sahabat siar Anda Vika Laila. Dan kali ini kita udah bersama dengan narasumber kita dari Salimah Kota Padang, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI, yang merupakan anggota bidang Departemen Pendidikan dan Pelatihan di Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Kak Didi lagi sering-seringnya nih kesini nih keluarga Sip ya. Gimana nih kabarnya Kak Didi? Alhamdulillah. Cerah kayaknya, insya Allah selesai cerah hari ini. Iya, insya Allah semoga hari ini cerah-cerah terus ya. Soalnya panas juga, baru jam 10 tapi udah panas, lumayan panas di luar ya. Lumayan. Dan Vika lupa ya buat bilang kalau ini acara ini, Beranda Perempuan ini merupakan program kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Karena kita tagline-nya peduli perempuan, anak dan keluarga nih Salimah ya. Kali ini kita bakal bahas tentang kayak anak-anak dulu deh sekarang kali ya Kak ya. Gak juga sih, ini momennya keluarga sih akhir tahun ini. Oh iya. Akhir tahun ini identik dengan liburan ya Kak ya. Jadi judul kita hari ini itu adalah liburan ngapain ya gitu ya Kak ya. Jadi kalau liburan ini sebenarnya liburan itu yang dikatakan liburan itu apakah cuman kita nggak ada kerjaan aja atau nggak sekolah aja atau gimana sih Kak? Satu sih kalau bagi kita sih liburan itu adalah lepas dari rutinitas kita sehari-hari. Kalau akhir tahun kan kita udah tahu nih, kalau bagi yang kerja kantoran ini momennya untuk akhir tahun ngambil cuti tahunan nih. Yang saya kan punya jatah nih setiap tahun gitu kan udah dihabiskan. Sama kadang kalau bagi orang tua yang semestinya kita ada berkeluarga kan, misalnya punya anak, punya istri, itu momen untuk berkumpul lah dengan itu semua. Karena rutinitas kerjaan, apalagi kalau yang udah super sibuk sampai Sabtu Minggu masih ada kerjaannya juga ya, momen cuti liburan di akhir tahun itu adalah memang untuk bersama dengan keluarga. Kalau kita lihat di TV kan juga tagline-nya itu adalah liburan holiday dan bersama keluarga kan gitu kan. Nah ya itulah momennya sekarang, karena emang di liburan itu kesempatan kita untuk melepaskan dari rutinitas kita sehari-hari. Kita yakin sih, maksudnya setiap orang yang bahkan jangankan anak ya, maksudnya jangankan orang yang bekerja yang bilang kalau mereka itu bosan dengan aktivitas rutinitas mereka dari Senin sampai dalam sepekan gitu kan. Anak sekolah juga kadang mikir padahal belajar itu juga sesuatu yang rutinitas yang mereka pengen liburan seperti itu. Kayak mumet juga ya belajar terus kata anak-anak gitu ya kayak. Iya sih, karena emang bagi kita butuh break kan. Kalau di sekolah pun kita juga kalau jam belajar kan juga ada jam istirahatnya kan ya. Tapi di antara itu kita juga butuh liburan yang mungkin lebih panjang waktunya. Jadi ada manfaat yang jauh lebih baik yang bisa kita berikan. Kalau misalnya di liburan istirahat break yang ada di sekolah kan untuk mereka istirahat dan mereka makan dan lain-lainnya gitu kan. Kalau ini liburan yang kita bahas sekarang ya liburan yang memang kita melibatkan diri kita sendiri dan orang-orang banyak yang terdekat di sekitar kita. Oke, jadi liburan semua-muanya gitu ya. Maksudnya begitu, begitu. Karena seminggu lagi ya, ada yang seminggu lagi, ada yang baru minggu depan. Kalau yang di sekolah mereka mulai nerima rapor habis udah libur 2 minggu gitu kan. Dan biasanya sih kalau udah mulai mencanangkan nih yang mau liburannya kemana, ada yang pulang kampung ketemu keluarga gitu kan. Ada malah yang nggak bisa pulang kampung, misalnya orang tuanya masih ada kerjaan sibuk dan lain-lainnya, mereka di rumah gitu kan. Nah ya udah kepikir, jadi udah maksudnya dari sekarang sih udah mulai direncanakan, dari jangan sampai momen liburan yang kadang beberapa anak-anak sih kadang ngomong juga, berapa lama liburannya Bu, katanya kan 2 minggu. Kok pendek amat ya? 2 minggu udah lama juga ya. Cuma ya seperti itulah, mungkin kadang kita bakal bagi diriku yang mungkin
kita kurang merencanakan ya apa yang udah kita lakukan selama liburan. Jadi akhirnya ya bangun pagi, makan, tidur, kembali ke kamar, main dan lain-lainnya untuk anak-anak misalnya seperti itu kan. Udah kemudian itu berlangsung sampai sekian. Aku pernah baca sebuah tulisan anak-anak yang ketika mereka menulis di kelas kan, ngapain sih kamu selama liburan? Aku sampai ketawa ngebacanya karena dia nulis gini, tidur, bangun, kamar mandi, ke kamar tidur lagi, lapar, dia makan, dia kembali kamar tidur lagi, besok terus jam sholat, habis itu nanti dia kalau kebelat lagi kamar mandi, habis itu ke tempat tidur, habis itu makan, tempat tidur. Kamu lakuin selama seminggu, lo bisa selama liburan dah kan? Ya Jadi Allah. nggak ada variasi kegiatan lain gitu ya kayak. Bagi kita mungkin dia bikin rutinitas sendiri ya di rumah seperti itu, tapi ya kalau bicara soal kesenangan ya nggak tahu ya, mungkin yang dia rasakan itu satu hal yang mungkin me time-nya dia dengan seperti itu gitu kan. Tapi ya kita berharap sih ada sesuatu yang lebih gitu kan. Ketika liburan akhir tahun seperti ini kita berharap itulah momen bersama keluarga yang kita punya ada waktu dan meluangkan waktu. Maksudnya orang tuanya meluangkan waktu, anaknya juga ikut bersedia terlibat di sana sama-sama di liburan sekolah itu, bikin sesuatu kegiatan yang bikin mereka semakin dekat satu sama lain gitu loh. Iya, jadi karena satu yang permasalahan kita di belakangan kan permasalahan remaja salah satunya banyak terjadi karena kekurangan ikatan hati atau keintiman antara ayah bundanya, kakak beradiknya, kayak gitu. Kadang ada juga yang kita nanya kan, malah ada juga yang bilang dia lebih enak pergi dengan temannya daripada dengan keluarganya. Nah, kan ya bagi kita sebenarnya yang paling dekat itu adalah keluarga kita sendiri. Iya. Sebenarnya keluarga itu sangat bisa dijadikan teman gitu ya kayak. Dan cara untuk menghadirkan pertemanan itu adalah dengan liburan tadi, melakukan kegiatan bersama baik, gitu. Oke, jadi liburan ini bukan cuman sekedar nggak ada kegiatan sekolah, nggak ada kegiatan di kantor, dan kita bisa punya waktu seharian di rumah dengan apapun yang kita lakukan, atau emang cuma tidur doang gitu, nggak cuman itu ya kayak. Jadi intinya liburan itu adalah sesuatu ketika kita keluar dari rutinitas kita yang udah kita jalani sehari-hari, yang kantor di kantor, yang sekolah di sekolah gitu kan, dan mengganti dengan hal yang jarang kita lakukan sehari-hari, tapi sekarang kita maksudnya kita mulai berpikir dari sekarang untuk merencanakan melakukan sesuatu yang belum kita kerjakan atau mungkin jarang kita kerjakan, dan kalau bisa itu melibatkan orang terdekat kita, terutama yang dalam satu atap dengan kita satu rumah. Oke, jadi ternyata liburan itu nggak cuman sekedar tentang kita aja, tetapi tentang kita dan lingkungan kita, kita dan keluarga kita. Wow, Masya Allah banget ya pembahasan mengenai liburan. Nggak nyangka nih liburan bisa sedalam ini. Bener loh. Iya kan? Yang bikin kayak gini. Kalau kita ketemu sama penjual batu akik gitu kan, kan yang ketemu batu yang nggak ada nilainya kelihatan sebenarnya, tapi ketika dia poles akhirnya jadi satu batu yang akhirnya harga jualnya luar biasa. Sama dengan momen liburan ini. Momen liburan ini bakal bisa ketemu kapan aja gitu kan, bisa terlewatkan begitu aja. Tapi kalau kita benar-benar planning kan untuk sesuatu, ada yang kita capai dari itu, akhirnya momen liburan itu jadi memori yang berharga gitu, karena yang paling menyenangkan dalam keluarga itu adalah memori kan ya. Jadi sepenting itu nih keluarga sih tentang liburan ini. Jadi jangan lupa untuk rencanakan liburan Anda, dan kita bakal bahas selanjutnya mengenai liburan ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. .8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP kita udah di segmen kedua nih di Beranda Perempuan. Hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila, dan kita masih bersama Kak Didi. Dan kita tentu masih lanjutin bahasan yang tadi ya Kak ya. Nggak mungkin kita lanjutin bahasan lain ya. Kita bahas topik yang lain. Nggak masuk deh. Nggak selesai. Jadi kita tadi kita juga udah janji ya mengenai liburan ini. Tadi kita udah tahu konteksnya mengenai liburan ini tadi apa, konsepnya apa gitu ya. Dan ternyata liburan nggak cuman sekedar
nggak ada kegiatan yang rutinitas yang biasa kita lakukan gitu ya. Tapi more than that kita harus Asik. harus lebih mengisi waktu kita dengan waktu yang berharga untuk diri kita dan juga lingkungan kita gitu ya Kak ya. Betul ya Kak ya? Betul. Oke, dapat 100 nih Kak deh. Alhamdulillah. Nah, kita bakal lanjut nih. Ya. Kita bahas mengenai sebenarnya manfaat dari liburan itu apa sih Kak? Manfaatnya yang paling besar kalau bagi aku sih liburan yang paling pertama adalah bebas. jadi aku merasa happy ya, karena aku nggak ada terikat sama paling rutinitas lagi. Tapi berapa sih yang mau ngebahas? Yang pertama itu menurunkan risiko depresi. Sama seperti tadi kita keluar, kayak bilang kan liburan itu keluar dari rutinitas kita kan ya. Berarti kita mencoba untuk melakukan hal yang berbeda, yang itu mungkin jarang kita lakukan atau mungkin satu hal yang kita sukai gitu kan. Dan hal itu memang benar-benar kalau dalam segi kesehatan mental kan emang menurunkan stres kita. Makanya akhirnya menurunkan risiko depresi. Tuh, karena kalau kita terus-terusan bekerja sama kayak makanya kayak mobil terus aja berjalan nggak pakai berhenti, karena nanti akhirnya jadinya bisa mati sendiri ya. Mesin-mesin dalamnya tuh udah karatan karena kepake terus. Iya, itu dia. Jadi betul, satu, jadi menurunkan depresi. Yang kedua itu meningkatkan sistem imun. Kenapa kita bahas menurunkan sistem imun itu? Kita ingatkan kalau kita liburan kita kemana? Jalan-jalan. Atau mungkin pagi-paginya atau mungkin kita sekitar jalan-jalan dekat rumah aja, terus menyapa tetangga satu sama lain, atau mungkin nanti kunjungan keluarga atau main sepedaan, ternyata yang keluarga kita masih satu komplek dikunjungin, nah kayak gitu kan. Itu yang terlibat bukan hanya sekedar pertemuan silaturahim gitu kan. Kita udah punya aktivitas fisik juga, kemudian kita udah berkomunikasi juga, ada hal yang baru yang kita lakukan, dan itu kondisi itu membuat kita makin senang, dan rasa senang itu yang nanti meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Oke, jadi karena mengeluarkan hormon endorfin gitu ya. Iya. Jadi kita semakin bersemangat dan juga berbahagia untuk menjalani hari. Betul. Jadi itu gunanya nih keluarga sip, liburan itu. Jadi jangan sampai nggak liburan. Kalau sering-sering marah-marah, tandanya kurang liburan. bisa jadi. Diajak liburan. Perlu liburan, perlu healing. Ya nggak sama sih healing juga sih. Cuma ya itulah enhance maksudnya satu. Ya terus yang ini aku ketemukan di beberapa artikel. Terus yang kedua itu mencegah penyakit kardiovaskular. Vaskular itu berarti kan yang pernapasannya jantung. Iya, ya karena kondisi kayak gitu tadi kayak kita beraktivitas, berjalan keluar. Kalau misalnya di kantor atau anak sekolahan duduk aja di kelas nggak banyak aktivitas keluarnya gitu kan ya. Berarti kan fisiknya nggak terolah. Nah, olahraga. Iya benar. Nah, terus kalau kita udah bikin liburan yang jalan kemana atau mungkin yang ada yang suka yang kayak outing ya, misalnya atau yang mau pergi mendaki atau pergi trekking atau mau pergi staycation atau apa yang namanya seperti itu ya, udah melibatkan aktivitas fisik, itu kan udah membantu proses olah tubuhnya hingga akhirnya ya resiko tadi kardiovaskularnya lebih baik. Jadi selain liburan itu berguna untuk menenangkan hati, tapi juga untuk tubuh kita, apalagi jantung kita, karena dia bergerak berbeda dari kebiasaan ya Kak ya. Dia punya semua bagian dari tubuh bergerak. Kalau kita duduk kan kita yang bergerak, kalau sekarang lagi ngomong yang geraknya mulutnya ya. Kayak sekarang nih kita kerja lagi duduk aja gitu ya kan. Apalagi orang-orang yang kerjanya di kantoran emang di cubicle terus ngetik gitu doang ya Kak ya. Oke, jadi emang harus butuh banget untuk liburan, jangan sampai nggak ada waktu untuk liburan gitu ya. Kayak ada next lagi Kak. Kemudian ini waktu liburan itu emang kayak tadi sebenarnya kayak aku ceritain soal anakku tadi yang ceritanya dia itu di dalam rumah aja, kamar mandi, ruang makan gitu kan. Ya, tapi satu hal yang bisa kita ambil di sana sebenarnya liburan kan juga harus kita keluar, nggak harus juga kemana. Mungkin ya satu yang emang selain dari itu kita juga punya me time kan, menikmati waktu dengan diri sendiri seperti itu. Ada yang mungkin ketika kerjaan itu udah banyak sekali sampai lembur dan lain-lainnya, atau mungkin dia belajar sampai ya maksudnya udah cukup belajarnya karena pengen dapat nilai bagus, akhirnya belajarnya juga cukup sampai malam atau apa gitu kan ya. Nikmati waktu liburannya itu dengan istirahat seperti itu, tidur gitu kan. Apalagi untuk anak-anak itu kan memang masih masa pertumbuhan kan ya. Jadi tidur itu satu hal yang perlu, tapi selalu diingat yang perlu kita jaga mungkin sebagai orang yang lebih dewasa yang mengingatkan mereka untuk sholat. Karena kalau tidurnya anak yang pernah ngaku kan ya, tidur dari malam dia tidur, bangunnya nanti kadang subuh dibangunkan, kalau nggak dibangunkan lewat, atau mungkin nanti habis subuhnya dia tidur lagi, nanti bangunnya asar.
Wow. Tapi itu pengakuan dia seperti itu. Tapi emang butuh, memang ya salah satu apa ya yang kita bisa maksimalkan ya emang istirahat di saat itu. Kalau emang saya selama sebelumnya dengan rutinitas kita yang cukup padat, kita tidak punya waktu membiarkan tubuh kita untuk beristirahat gitu kan ya. Jadi kan momen yang untuk liburan itu emang beristirahat. Tapi jangan ya semuanya kalau 2 minggu, jangan 2 minggunya tidur penuh, jangan, enggak sih. Mungkin awal-awalnya tidur dulu sampai energi banyak, kan kita bisa ngerasain ya Dulu tubuh ya, kita itu fit itu seperti apa kan kita bisa ngerasain. Nah gitu. Jadi kalau kita udah ngerasa fit ya udah nanti ya olah tubuh lagi, baru jalan keluar kemana, silaturahim gitu. Oke, jadi memang boleh ya ada waktunya untuk me time seperti tidur atau pengen leleh-leleh aja gitu ya Kak ya. Ya emang tubuh itu butuh itu guys, seperti itu. Kalau kita motor mobil aja kita servis gitu kan, bagian tubuh kita juga salah satunya dia servis dengan istirahat seperti tadi, memberikannya ke kondisi yang dia bisa dalam kondisi riset kembali, menata kembali sendiri fungsi tubuhnya. Karena kalau kita belajar di biologi kan ada bagian yang emang nggak akan pernah berhenti bergerak ketika kita tidur kan gitu kan, dan dengan istirahat kita sebenarnya memberikan kesempatan ke tubuh kita untuk bisa menata kembali posisinya seperti apa. Atau meringankan kerjanya dulu bentar gitu ya Kak ya. Oke, jadi selain yang dibilang liburan itu ternyata cuman untuk refreshing sebentar gitu aja, menenangkan kepala juga aja. Tapi ternyata lebih dari itu, liburan juga untuk kesehatan fisik dan juga organ-organ kita bahkan yang juga diperbaiki, ditata ulang di situ. Jadi refreshnya nggak cuma di kepala, tapi sebadan badan. Jadi jangan lupa untuk liburan sekali lagi nih. Ya ini sih satu lagi emang benar kalau kita biasa jarang membalancekan antara kita yang berada di kantoran dengan apa yang ada di alam gitu kan ya. Jadi kan kesempatan itu untuk mencoba untuk manfaatkan waktu atau merencanakan kegiatan yang ada melibatkan lingkungan di luar. Karena di alam mau bikin outing kemana misalnya, mau trekking atau apa, atau mau mendaki, walaupun kemarin ada kejadian seperti ini ya, tapi itu tetap jadi satu pilihan yang kita bisa melihat kondisi di mana kita bisa lakukan itu atau tidak gitu kan. Memang kalau mau kayak mungkin mendaki kayak kemarin gitu ya, kayak kita cari gunung yang masih banyak gunung yang bisa didaki dulu kali. Cari gunung yang emang gak lagi ngambek dan lihat siklusnya dulu gitu ya kayak. Ya, tapi balik ke situ sih sebenarnya itu kan juga ada peringatan ya, cuma terlebih dari apa yang terjadi, kita ya Allah yang Maha tahu gitu kan ya. Tapi yang kita yang waspada tak waspada, tapi itu satu pilihan yang bisa dilakukan karena ya kenikmatan setiap orang berbeda untuk menikmati menemukan kesenangan di dirinya gitu kan, dan yang penting jangan sampai nggak ngelakuin itu selama liburan. Karena emang Allah sendiri udah memerintahkan kita ya kayak untuk di dunia ini kita tuh harus mencar dan nikmati segala sudut ya dari ciptaan Allah itu sendiri ya. Aku jadi ingat kan dirimu tuh Imam Syafi'i atau siapa yang bilangnya, berpergianlah kamu maka di situ nanti akan kamu mendapatkan hikmah. Jadi kita emang berjalan kesempatan liburan, kita berkeliling kemana-mana, silaturahim ke keluarga sama lain atau ke teman sama lain, atau mau pergi outing, trekking dan lain-lainnya itu yang seperti itu, atau mendaki, climbing itu ya kita bakal menemukan banyak hikmah dengan melakukan kegiatan itu gitu. Iya, jadi karena Allah itu menciptakan bumi itu nggak untuk kita kerja doang gitu ya, kayak, tapi untuk dicari hikmahnya, untuk dinikmati keindahannya dan juga tentunya untuk disyukuri. Betul. Tapi satu lagi sih aku yang bilang ini juga yang benar sih, liburan itu yang penting kita bahagia dulu. Itu yang perlu kita niatkan. Kita menemukan bahagia, kemudian kembali lagi untuk meluruskan niat kita kembali gitu kan dengan momen liburan itu. Jadi bukan hanya sekedar kesehatan yang kita dapatkan gitu kan, kita juga bisa meningkatkan spiritual kita di sana. Jangan sampai nih habis pulang liburan malah aduh gimana nih malah pusing, malah blunder gitu ya, kayak malah out of control gitu. Jadi jangan sampai. Jadi liburannya emang harus tertata dengan rapi, harus dengan niat yang benar, dan juga harus memang sudah dibuat liburannya itu menjadi insya Allah liburan yang bermakna gitu ya Kak ya. Ya, diniatkan dari sekarang. Oke, jadi masih ada Kak?
Kayaknya kita bahas satu lagi nanti. Oke, Ini apa itu yang bisa kita dijanjiin lakuin? sama Kak Ledi ya, sama Kak Didi. Jadi kita bakal balik lagi di segmen ketiga nanti di Keluarga Sip. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Perempuan di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita udah sampai nih di segmen terakhir Beranda Perempuan kali ini. Masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita nih Kak Didi. Tentunya kita masih bahas mengenai liburan ini. Dan tadi kita udah bahas mengenai manfaat dari liburan ini. Sebegitu besarnya manfaatnya. Dan ternyata ya gitu tadi juga di off air kita juga bahas ternyata liburan itu kayak Kak Didi lupa ya. Kenapa? Liburan itu ternyata buat kita juga awet muda gitu kayaknya. Aku paling suka apa namanya benefit. Masa yang baca tulisan yang bilang benefit itu dan benar kan? Karena kalau misalnya kita selalu di rutinitas yang sama, kita jadi stres gitu ya kayak. Kalau misalnya kita sering di refresh, jadi tuh terhindar Relax. dari stresnya dan relax itu adalah kunci dari awet muda itu sendiri sebenarnya. Benar. Kayak. Asik. Oke. Nah, kita lanjut nih. Seperti yang dijanjikan tadi nih sama Kak Didi. Kak Didi bakal membahas next lagi nih mengenai liburan ini. Ya, ini benar yang judulnya benar. Ngapain sih liburan Ngapain sekolah? aja Ngapain kita liburan aja? ini? Ya. Ya, yang pertama yang tadi kita bahas, yang maksimalkan waktu istirahat. Kalau dari misalnya dari seharian dulu, maksudnya sebelum liburan kita itu udah full day, udah nggak cukup waktu istirahatnya, ya jadi manfaatin waktu liburan itu sebagian. Nah, yang sebagian, misalnya kalau kita punya waktu 2 minggu misalnya, atau seminggu atau berapa lama dari waktu liburan atau cuti yang bisa kita pakai, maksimalkan dulu untuk istirahat sampai tubuh kita udah ngerasa lebih fit lagi. Mulai dari istirahatnya kayak tidur lah, atau mungkin ada olahraganya, kemudian kayak pilihan makanan sehatnya dan lain-lainnya. Atau seperti pergi itu. spa gitu ya. Sauna, ya benar. Iya ya, seperti itu maksudnya ya. Yang satu hal yang bikin kita lebih secara physically lebih terasa lebih relax dan lebih senang ya, seperti itu. Kalau ada yang benar-benar tidur itu satu hal jawaban, ya silahkan tidur, tapi ya satu ingat waktu sholatnya seperti itu. Tuh, kalau anak-anak sih tapi bantu diingetin juga, tapi benar sih beberapa mereka bilang kayak gitu, kalau udah tidur ya udah tidur, kalau nggak dibangunin ya udah lewat. Nah. Terus liburan itu yang paling aku suka adalah momen untuk menghadirkan kesempatan untuk 2 hal, pengalaman baru sama wawasan. Dan kalau kita lihat sih pengalaman baru itu ya banyak hal, mungkin yang satu hal, tapi yang paling diingatkan adalah kalau misalnya kita masih punya anak-anak yang masih bersama kita di usia-usia yang belum masih remaja gitu kan, ya udah ini memang benar-benar momen untuk bisa menikmati kebersamaan bersama mereka. Pengalaman baru ya mungkin yang kayak tadi, kita belum pernah pergi berkemah bareng, ya udah kita pergi berkemah bareng. Belum pernah jalan ke satu tempat yang baru yang kita belum pernah datang, ya udah kita pergi bareng gitu kan. Mau nanti pakai apa kendaraannya, bermotor ya, konvoy, atau mau saya pakai mobil atau pakai apa gitu kan, tapi ya kita rencanakan ada kegiatan yang baru yang kita laksanakan. Atau mau mungkin ada keterampilan baru, misalnya si anaknya lagi suka sama badminton misalnya, ya udah kita lagi momen liburan ini kita punya waktu nih sore-sore atau kapan untuk main bareng gitu. Atau mungkin nggak pernah main futsal bareng sama ayahnya, ya udah pergi main futsal bareng ya, seperti itu. Atau misalnya kita nggak pernah coba ini bikin masakan bareng-bareng di rumah, ya udah kita masak bareng-bareng di rumah ya, seperti Asik itu. juga tuh satu dapur penuh sekeluarga. Iya, penuh. Dan itu paling seru sebenarnya, karena apalagi kalau dikasih tugas, tapi jangan sampai dia nggak dikasih tugas ya gitu kan. Walaupun ya banggakan seterampil ibu atau bapaknya untuk memasak, tapi itu jadi momen yang seru untuk kita bikin apa sih yang kita sama-sama kita mau. Biasanya ini kalau masak bareng-bareng sekeluarga ini momen-momen lebaran nih Kak. Iya, aku suka banget waktu lebaran. kecil-kecil Vika dulu sering tuh sekeluarga, tapi kalau sekarang kan udah pada bisa masak ya. Udah besar. jadi nggak perlu rame-rame lagi dalam dapur. Tapi benar, aku yang paling kusuka adalah ketika disuruh-suruh mencetak kue ketika lebaran. Tapi momen itu menyenangkan. Maksudnya kita
terlibat ya, aku merasa perlu dan bermanfaat itu karena seperti itu gitu. Walaupun awalnya pengen main ya, tapi ketika dikasih kesempatan kayak gitu tuh, apalagi ketika kuenya dimakan orang ya juga senangnya gitu loh. Apalagi kita bebas bentuk apapun bentuknya, berkreasi sesuka kita. Tapi kalau gitu. aku dulu nggak kayak gitu. Kalau dulu itu dibagi bahannya. Ini mesti sesuai yang diperintahkan oleh para tetua yang ini baru Para boleh tetua. aku bikin kreasi apa yang aku mau gitu loh. Jadi biar tampilan ideal di meja tamu gitu bagus gitu kan. Ini yang hasil karya kita gitu loh. Biasanya kalau yang bisa dibentuk-bentuk sebagai macam itu yang udah jatuh-jatuh kali. enggak dong. Itu nanti nggak bisa dimakan aku. Oke, jadi selain pergi keluar, jadi memanfaatkan waktu liburan di dalam rumah juga seperti tadi ya kak ya, berquality time dengan keluarga. Hal yang jarang kita lakukan atau belum bisa kita lakukan di waktu rutinitas itu kita lakukan. Atau mungkin juga sekedar ini membersihkan pekarangan rumah bareng. Nah, itu juga menjadi pengalaman baru mungkin bagi anak-anak tempat kita untuk mengajarkan ke mereka ini tanaman ini. Atau mungkin kita nanti pergi kalau kayak tinggal di rumah turun kayak sekarang kan kita tinggal gitu kan, itu kan banyak tanaman-tanaman baru tuh. Kita bisa mengenali itu ke anak-anak kita gitu. Atau deep clean rumah bareng gitu ya. Iya, decluttering ya. Kosek rumah. Iya, benar-benar. Momen yang kayak gitu juga ini kayak decluttering. Decluttering itu kita udah mulai bisa ngajarin mereka untuk menata kamarnya mereka masing-masing, memilah mana barang-barang yang nggak mereka pakai lagi. Nanti kalau nggak disimpan di mana. Seperti itu tuh penting juga karena kalau dalam ilmu declutteringnya juga aku pernah belajar kan. Minimal itu kita melakukan pemilahan barang yang ada di sekitar kita tuh dalam waktu 3 atau sampai 6 bulan. Seperti kalau nggak dipakai lagi ya udah berarti itu digudangkan atau dikasih ke orang lain gitu. Jadi kita memang benar-benar barang apa yang kita perlukan aja. Kita bisa lihat itu yang kayak orang-orang di Jepang. Karena rumah-rumahnya minimalis ya gitu. Karena mereka udah ngelakuin decluttering seperti itu. Seminimal mungkin barang di rumah kita. Jadi memang benar kalau aku lebih tipe orang yang mungkin melihat sesuatu yang udah nggak terlalu rame tapi tahu yang kita pakai itu misalnya lebih efektif untuk bekerja. Tapi kalau kita semuanya udah sumpek, semuanya terasa perlu dan masih ada di sana, kadang kita bingung mencari suatu barang itu ternyata hilang, ternyata aduh yang mana ya? Jadi gitu ya kayak. Iya, itu dia. Okay. Terus kalau kayak wawasan juga ya selama liburan kan bisa nih dimanfaatkan, anak-anak bisa menikmati hal yang baru yang di sekolah mereka belum pernah dapat. Misalnya kalau kayak belajar bahasa asing, bahasa Inggris sudah ada misalnya, atau kalau mungkin di anak negeri belum ada yang bahasa Inggris ya, mereka kan kesempatan mereka. Dan kalau kayak sekarang sih nggak harus ikut les kan ya, banyak otodidak ya, dan juga misalnya kayak nonton film bareng itu juga kesempatan untuk ini. Nanti kalau bagi aku satu yang karena aku yang pernah dinikmati itu misalnya kita nonton bareng terus kita nanti ada translate-nya, terus kita nanti bareng-bareng dengan translate-nya, di situ kesempatan untuk belajar juga. Gitu. Atau memang mungkin pergi outer keluar gitu, ketemu sama bule, ajak kasih tantangan, ajak ngomong sama bule gitu. Iya, jadi aku ingat yang kayak ini yang ada di Reels ya, apa status itu yang ada anak kecil yang sekarang disuruh berani itu. Vika dulu pernah kayak gitu, bukan pernah kayak gitu sih. Jadi Vika tuh les gitu kayak les bahasa Inggris di suatu lembaga les di Kota Padang. Jadi setelah 3 bulan kita latihan, nanti kita bakal pergi hunting tourism. Jadi kumpulkan turis sebanyak-banyaknya, di situ kita bakal dapat nilai dan kita dapat feedback dari turis-turisnya. Do you brave to speak with them? Of course I am. So what's the nice the experience that you get from that? So many differences. So because there are so many difference. Ada yang not feel nervous or something? Not at all. Okay, that's good. Ya mereka tuh emang beda-beda banget kak. Jadi ada yang emang educate a person, ada yang emang straight aja gitu, emang orang yang ya gitulah gitu ya. Dan pengalaman baru jadinya kan. Benar-benar beragam. Dan mereka itu ternyata amazed sama kita yang cuman belajar dari basic sampai bisa ngomong kayak gitu cuma 3 bulan. Yang ketika itu Vika ada ketemu sama yang educator itu orang ngajar di Australia. Masya Allah. Mereka itu amazed sama kami yang
belajar cuma 3 bulan tapi udah bisa ngomong sama kami gitu. Nature-nya bukan speaking English, tapi maksudnya secara pengucapannya udah bagus Inggris gitu. Berarti ya. Jadi kayak kebetulan waktu itu kami lagi ketemu juga sama guru kami, sama teachersnya di sana. Jadi langsung deh teachernya di itu dipuji sama bapak itu. Of course. Iyalah, kita nggak asli lidah kita, nggak asli mereka gitu. Ketika mampu belajar bahasa gitu, udah cukup luar apresiasi bagi mereka. Iya, kayak luar biasa banget katanya. Cuma 3 bulan berarti udah bisa gitu. Alhamdulillah. Iya, satu yang seperti itu. Berarti emang satu hal yang nambah wawasan kan ya, keterampilannya nambah. Bukan sekedar kita tahu bahasa asing yang kita baca di buku aja, kemudian kita juga mempraktik, maksudnya practice. You speak with your friend or maybe your family or maybe with another people, maybe with the nature. Iya, dan native. Asalah. Bahkan kita juga selain bisa ngasah keberanian kita, mungkin kalau yang dalam bahasa tadi ya kayak kita juga di-spill sama mereka tuh bahasa-bahasa dari daerah mereka sendiri gitu. Terus kita juga tahu ternyata bule itu nggak semuanya yang seperti kita bayangkan. Kalau orang sekarang kan kayak mikirnya bule itu mungkin orang kaya atau apa gitu kan. Kalau orang Indonesia yang belum tahu banget gitu kan. Tapi ternyata mereka tuh berbeda-beda. Yang kita tahu adalah nilai rupiah kita jauh dari nilai dolar mereka. That's right. That's the point. Oke. Terus yang tadi yang aku bilang, selain dari yang tadi kita bahas soal decluttering ya, selama liburan itu kita bisa juga memanfaatkan waktu untuk meriset banyak hal. Ya, seperti tadi kayak rumah di riset, kita tahu misalnya mana barang yang masih dipakai, mana yang enggak. Sama juga dengan planning kita. Kayak ini udah akhir tahun kita juga bisa bahas itu. Kita kan udah bahas, mungkin udah punya tujuan beberapa sebelumnya dan udah kita proseskan selama 1 tahun ini, dan kita juga bisa gunakan momen liburan itu untuk mulai memilah nih mana yang kita belum sampai, mana yang belum, atau mana yang bisa kita perbaiki lagi ya, seperti itu. Itu yang kita manfaatkan selama liburan. Jadi kan kalau liburan kan lebih tenang ya. Kalau dalam rutinitas kita masih dibebankan dengan pekerjaan atau mungkin dalam sekolah. Kalau anak-anak sekarang udah bisa nih, udah bisa nentuin mereka maunya kemampuan mereka itu sampai di mana. Tapi kalau anak-anak sih kayak kita sebagai orang dewasa masih perlu membimbing mereka punya target kemana gitu ya. Jadi yang mereka perlukan kalau sekarang kita untuk anak-anak muslim terutama, yang kita pentingkan mereka bukan hanya sekedar menyelesaikan sekolah. Kita harus tahu keterampilan apa yang bisa mereka tambah lagi, dan itu kita bantu ke mereka. Kalau misalnya kayak sekarang kayak tadi misalnya bahasa Inggrisnya gitu kan, tahun ini tahun kemarin udah sampai mana, tahun segini udah bisa kayak apa. Misalnya kalau kemarin baru sekedar ngebaca tahu kosakata sampai segini, kemudian sekarang udah berani nih ngomong kayak ke turis tadi, seperti itu. Jadi kita udah bisa menata ulang target diri kita tuh sampai kemana gitu kan, apa yang sudah terjadi, apa yang belum. Jadi kayak di riset ulang lah untuk tahun depannya. Kita udah habis liburan gitu kan, kita udah ready lagi karena udah planningnya udah kelar, istirahatnya udah kelar, kemudian having funnya udah kita kerjain. Nah, jadi kita lebih fresh lagi untuk depan. Oke, secara tidak langsung itu tahap sebelum dari kita bikin resolusi lah Kak ya. Yes. Jadi resolusi nggak ujuk-ujuk ada resolusi aja gitu ya Kak ya. Jadi masa liburan ini kita butuh rewind lagi apa yang terjadi sebelumnya. Terus juga kita pikir lagi ke depannya kita harus ngapain. Terus baru kita bikin resolusinya. Biar kejadian yang kayak hadis Nabi bilang, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, yang besok tuh lebih baik dari hari ini. Ya karena kalau Vika itu pernah Vika baca-baca resolusi ya, kenapa resolusi bisa nggak terjadi karena nggak measurable, alias nggak terukur gitu ya. Kalau yang kemarin itu kayaknya terlalu wow banget. Ya, kita memang dimintakan untuk melautkan, maksudnya kita memang speak up yang apa yang mau kita kerjakan, misalnya kita sampaikan gitu kan. Tapi jangan lupa kita masih tuliskan, karena itu data yang bakal tersimpan dari tahun kemarin ke tahun ini, tahun berikutnya lagi. Jadi kita bisa mengukur dari sampai mana, seperti itu. Jangan minta nih, aku ini kita omongin tapi kita lupa tulis misalnya. Nggak harus sih pakai notes. Kalau yang suka pakai notebook ya sudah pakai notebook. Kalau nggak suka yang orang digital yang memakai catatan digital ya silahkan gitu kan. Jadi kita punya track sampai mana apa yang kita kerjakan. Ingat loh, ketika anak kecil baru lahir dia punya buku track perkembangannya. Oh iya. Ya, kita sudah dewasa, kita kadang nggak punya track perkembangan kita sampai mana. Itu dia. Jadi bingung kitanya.
Makanya aku termasuk yang senang dengan anak kecil. Mereka punya track perkembangan. Perkembangan itu bukan hanya sekedar perkembangan fisik ya. Perkembangan mereka juga secara psikologisnya gitu kan. Mereka sudah pandai ngapain di usia segini. Saya udah pandai ngapain. Mereka punya tracknya. Dan sebenarnya kita bisa belajar dari itu. Jadi kita udah melewatin track yang seperti itu. Kenapa kita nggak bikin lagi untuk diri kita yang sudah dewasa sekarang? Gitu. Kita punya kemampuan bahasa misalnya nih, bahasa Inggris. Kadang-kadang masih dikeluhkan beberapa orang kita kan. Kita punya track bahasa, kita bisa carikan caranya. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan, mau dia ikut les kah atau dia otodidak kah gitu kan. Dan kita udah bisa nentuin nih kemampuan kita bisa sampai mana di tahun ini. Nanti kita cek lagi. Jadi akhirnya emang kalau kayak di buku perkembangan anak-anak itu kan ya, mereka jadi dibilang sehat ketika mereka sesuai dengan track itu. Nah, kita juga bisa nggak sesuai berarti ada PR nih bunda gitu. Iya, benar, ada PR-nya bunda. Nanti makannya seperti ini, nanti anaknya dibantu ya. Nanti pulang-pulang posyandu dikasih banyak-banyak itu ya. Iya, benar. Kita juga perlu melakukan itu untuk kita secara dewasa gitu kan. Kita yang udah bisa menentukan, kita harus bikin track kita sendiri biar nggak kalah sama anak. Nanti kalau udah punya anak ternyata anaknya punya track, orang tuanya nggak punya track, susah banget gitu ya. Enggak, maksudnya biar sama-sama berkembang. Akhirnya kalau kita punya track seperti itu kan benar-benar yang kita harapkan, kalau kata-kata dari motivator, kita jadi pribadi yang tangguh seperti itu ya, karena kita udah menjalani proses yang tadi. Oke, jadi memang liburan itu nggak cuma sekedar liburan, kita sampai bahas ke perkembangan tumbuh kembang anak gitu ya, kayak sejauh itu. Ngambil perumpamaan loh, ngambil perumpamaannya gitu ya. Iya, karena emang ya yang kadang kita bingung, maksudnya bukan bingung sih, kadang bukan bingung karena nggak mencari tahu atau gimana, tapi ya intinya karena kita menghabiskan liburan sampai kita nggak ingat ngapain aja ya gitu selama liburan kemarin gitu loh. Ini biar mumpung lupa aja gitu atau jadinya ya karena lupa ya yang kurang berkesan gitu ya kayak lewat aja kan, lewat aja seperti itu. Momennya datang, akhirnya itu habis lagi, kemudian menjalani rutinitas lagi. Akhirnya kan hidup kita ya jadi seperti kita yang sendiri yang buat hidup kita merasa flat karena kita cuma menjalani air yang mengalir seperti itu. Tapi kalau kita udah bikin yang seperti tadi, kita merasa yang kita bilang kan, yang paling disukai itu adalah muslim yang bermanfaat kan. Nah, dengan kita menambah potensi yang seperti itu, emang kita bakal benar-benar merasa values-nya diri kita itu terasa karena kita memang berisi dan mengisi diri dengan itu. Iya. Tuh. Terus satu lagi yang ini liburan itu yang tadi aku bilang ini memang family time, momen family time gitu kan, dan memang kita benar-benar berusaha untuk menyediakan waktu bersama dengan keluarga maupun di dalam rumah. Ya, aktivitas liburannya kalau nggak bisa keluar rumah untuk pergi jauh lama ya udah di dalam rumah aja. Kalau nggak dalam rumah kita keliling komplek. Kemudian tambah lagi radiusnya tergantung kemampuan kita melakukan itu bisa bersama seperti apa. Tapi yang penting adalah kita dalam liburan punya waktu untuk bersama seluruh anggota keluarga, kakak, adik, abang, orang tua. Kalau bisa masih ada kakek neneknya juga ada gitu kan, dan itu momennya di liburan. Makanya benar salah satu yang kita ingat bagi anak-anak adalah liburan itu adalah pulang kampung. Jadi jangan sampai nggak ada kenangan-kenangan bersama selagi masih ada. Jadi yuk kita liburan bareng. Iya, liburan bareng. Kita bikin lah. Maksudnya masing-masing keluarga punya loh cara menikmati liburan dalam keluarganya masing-masing gitu kan. Yang perlu kita lakukan adalah merencanakan itu dan mensepakati itu bersama dan membuat itu menjadi sesuatu waktu yang berharga. Jadi akhirnya kalau kita udah sama-sama punya niat yang sama kan, sepakatan ya nanti kita di liburan gini-gini ya bareng-bareng sama keluarga dan lain, kita silaturahim kesini-kesini, nanti kenalan, nanti tahu apa seperti itu. Jadi akhirnya emang kita bisa, kalau kayak bisa ada ceritanya mindfulness ya kita bisa merasa benar-benar ada di liburan itu dengan seperti itu. Oke. Wah, nggak terasa nih kita ngomongin tentang liburan udah hampir 1 jam aja nih keluarga Sip ya. Kita ngomongin tentang liburan ini, dan liburan itu ya luar biasa, se-impactful itu, berefeknya sebesar itu buat kita, dari menghilangkan mengurangi stres yang kita derita gitu ya. Iya, benar. Stres yang diderita selama bekerja atau belajar atau sekolah gitu ya. Dan juga bisa mempererat hubungan keluarga dan juga
bisa bikin tubuh kita lebih fit gitu ya. Dan Yes. tentunya awet muda gitu ya kayak. Aku suka dengan itu. Dan sampai nih kita minta waktunya buat Kak Didi untuk Iya. sampaikan closing statementnya. Ya, liburan ngapain aja ya gitu kan. Jawabannya itu kita balikkan ke diri kita. What we try to make in our holiday, we try to spend a time with ourselves or maybe with our family. Maksudnya ya, kita mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang kita nikmati dengan diri kita sendiri, atau kondisinya itu ya santai dengan istirahat seperti tadi dalam rumah. Dan atau mungkin nanti yang penting itu adalah kita menikmati liburan itu, kemudian kita memberikan waktu untuk bersama dengan keluarga gitu kan, dengan kosnya nggak harus kos yang mahal. Nanti kalau nggak bisa nih liburan keluarga karena ini, ya udah, kita yang penting tuh ada, kalau aku baca waktu itu ada wow faktor, jadi sesuatu yang nggak pernah kita lakukan bersama kita lakukan di saat liburan, dan itu akan jadi sesuatu hal yang momentun. Jadi luangkan waktu gitu kan, luangkan waktu dan bikin perencanaan apa yang bisa dilakukan selama liburan dan nikmati momen itu. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah ya. Intinya adalah luangkan waktu, bikin perencanaan, dan dimanfaatkan waktunya itu ya Kak ya. Jadi sekali lagi Vika ingatkan, jangan lupa untuk liburan ya. Jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia dengan kerja terus, jangan. Ya, liburan nggak harus mahal kan. Iya. Kita beres-beres bareng-bareng di rumah itu juga udah liburan sebenarnya juga. Tapi ya, akhirnya maksudnya bukan sekedar kerjanya. Abis itu nanti kita misalnya habis bersih-bersih rumah gitu kan. Abis itu kita pesan makanan yang paling sama-sama kita suka, kita makan bareng. Itu enak. Oke, jadi sesimpel itu juga termasuk dengan liburan nih keluarga Iya. Sip. Yang penting kita memperluas koneksi kita, kedekatan kita, keeratan kita dengan keluarga kita, karena kita sudah lumayan dijarakkan oleh kesibukan kita yang biasanya Dan gadget. tentunya. Iya. Oke deh keluarga Sip, sudah waktunya nih kita pamit dari ruang dengar Anda di Beranda Perempuan. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di jam 10 waktu Indonesia Barat ya, di tentunya cuman di Radio Sip FM di 105,8 Radio Sip FM. Dan ini bisa Anda dengarkan di YouTube kita, insya Allah nanti bakal upload di YouTube di Sip Media. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe dan di share, biar nggak cuman Anda sendiri nih yang dapatkan inspirasi dan informasi menarik dari Sip ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial medianya Sip di Instagram @sipfm, dan juga fanpage kita di Facebook itu di Sip FM Padang. Dan Vika mohon maaf juga Kak Didi. Makasih Kak Didi. Sama, terima kasih juga Vika. Terima kasih untuk waktunya, dan juga mohon maaf nih atas kesalahan dan juga kekurangan dari informasi yang kita sampaikan Ya, tadi benar. ya Kak ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.